dan menyerupai ular. Saat itu ibunya tidur dan tanpa menyadari, sehingga terjadilah pembuahan. Dan pembuahan itu begitu cepat. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mitologi, yaitu mitologi Zeus, yang mempunyai kisah yang sangat membuat geleng-geleng kepala. Nah, kalian penasaran? Yuk simak cerita ini sampai habis ya. Dalam mitologi Yunani, Zeus ini adalah dewa petir, dewa guntur, dewa langit, dewa keadilan, dan juga ketertiban. Dewa Zeus ini adalah putra dari Dewa Kronos dan juga Dewi Rhea, yang menjadi raja para dewa dari singgasananya di Gunung Olympus. Zeus ini teman-teman bertindak sebagai penguasa yang sangat tahu segalanya. Dia seperti mempunyai 1000 telinga yang bisa mendengar hal-hal kecil. Zeus ini juga memastikan para dewa Yunani memenuhi peran dia atau peran yang dia inginkan, dan bisa mengatur sebuah konflik yang akan terjadi pada kemudian hari. Dewa Zeus ini juga teman-teman suka ikut campur dalam kehidupan manusia biasa, apalagi sesama dewa. Zeus ini juga dikenal suka berganti wanita. Dia itu gemar berselingkuh bersama dengan para dewa-dewi, dan juga bahkan dia itu menjadi seorang penjahat seperti pedofil, suka memperkosa, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya menyerupai seksual lah. Dan dia nggak pernah puas gitu dengan satu perempuan. Dia selalu berganti perempuan, entah itu manusia biasa ataupun para dewa-dewi. Dalam satu waktu, dewa Zeus ini juga mampu mengencani puluhan wanita. Sehingga banyak banget yang menjuluki Zeus ini adalah iblis. Karena kelakuannya itu. Mereka menganggap Zeus ini bukan malaikat. Walaupun Zeus ini sudah menjadi raja untuk para dewa-dewi Yunani. Dibuktikan dengan kenyataan yang ada, kalau Zeus ini adalah lambang maskulinitas beracun, yang ceritanya itu berisi tentang banyaknya istri, banyaknya selingkuh, banyaknya kejahatan seksual yang ia lakukan, entah itu dengan orang dewasa, bahkan dengan para bocah atau anak kecil gitu. Dan walaupun anak kecil itu laki-laki, dia hantam juga. Ngeri nggak? Diyakini sudah nggak terhitung lagi petualangan seksualnya, dan dia mempunyai begitu banyak anak yang tak terhitungkan. Entah itu ratusan, ribuan, puluhan ribu, nggak tahulah. Pokoknya banyak. Namun, seperti banyak di kisah mitologi lainnya, kelakuan Zeus ini pun dimaafkan karena dianggap sebagai kewajiban untuk membantu atau memenuhi kebutuhan dewa-dewi di Yunani dan juga kebutuhan para manusia. Jadi, kelakuannya itu semuanya dianggap udahlah, berlalu aja, sudah terjadi begitu loh. Jadi ya dimaafkan. Dan perlakuan Zeus ini teruslah berulang dan dianggap sudah biasa. Hanya orang-orang tertentu saja seperti dewa-dewi tertentu yang bisa mengutuknya, karena perlakuannya itu dianggap tidak terpuji. Karena hanya satu orang aja yang seperti itu. Jadi orang-orang yang lainnya itu yang menganggap itu hal biasa, dan itu mungkin sudah dianggap sebagai hadiah karena dia adalah seorang raja. Di mana hal itu dianggap biasa, para wanita atau perempuan-perempuan yang ditemui atau yang diinginkan oleh Zeus ini dianggap harus menerima kenyataan. Ya harus nurut, harus patuh, dan selalu siap. Siap nggak siap ya harus siap gitu loh, saat Zeus menginginkannya. Dalam banyak kisah-kisah dari Zeus ini teman-teman, Zeus ini bisa mengubah dirinya dalam bentuk apapun untuk melakukan aksinya. Dari bentuk menjadi satir, angsa, banteng, ular, burung, bahkan menyerupai seperti makhluk-makhluk, bahkan zat-zat yang lain gitu, seperti air, embun, asap, api. Dia tuh bisa berubah dari itu, bahkan menyerupai manusia. Dari kisahnya itu teman-teman, Zeus ini dinyatakan pernah berubah bentuk menjadi penampungan air yang berupa penampungan emas untuk melakukan aksinya itu. Bahkan dia itu ya kalau mengetahui ada seorang para dewi yang dikurung atau disiksa dan dikurung di ruang bawah tanah ceritanya ya.
Kalau dia mengetahui itu, dia langsung melakukan aksinya dengan berubah menjadi seperti air yang akan menembus ke bawah tanah itu dan menembus perutnya atau menembus rahim para dewi itu, dan terjadilah pembuahan. Ya, sehingga perempuan itu hamil. Dia bisa membuahinya tanpa disadari oleh para korbannya, para dewi itu. Selain itu, teman-teman, dewa Zeus ini dapat merubah menjadi orang-orang yang hilang. Ya, seperti para suami atau para pasangan, para dewi atau manusia biasa yang sudah lama menghilang, yang dianggap sudah meninggal, yang dianggap sudah mungkin dia pergi tak akan kembali. Zeus ini bisa menyerupai manusia itu dan kembali untuk demi bersama dengan perempuan yang ia inginkan gitu. Dia menyamar gitu sebagai suami yang telah hilang, dan terjadi lagi pembuahan. Karena hal itu, Zeus ini pun juga memiliki anak yang sudah disebut sebagai pahlawan, yaitu Hercules dan juga Herakles. Di antara ribuan anak-anaknya itu, sebagiannya itu memang pahlawan. Ya, dianggap sebagai pahlawan dan suka membantu gitu. Nggak seperti ayahnya Zeus ini. Namun, di antara anak-anaknya itu juga memiliki sifat yang sama dengan Zeus. Selain itu, teman-teman, yang tidak disangka-sangka, saking begitu besarnya nafsunya, tak bisa dia mengendalikan dan tak akan pernah puas gitu, sampai-sampai ibunya sendiri, yaitu Dewi Rhea, ia pun menidurinya. Dan dianggap seperti hal biasa, dia pun berubah menjadi seekor ular untuk melarikan diri. Dan sebelum melarikan diri itu, dia meniduri ibunya sendiri. Jadi ibunya ini gak sadar gitu kalau itu Zeus. Padahal Zeus itu adalah anaknya dan menyerupai ular. Saat itu ibunya tidur dan tanpa menyadari, sehingga terjadilah pembuahan. Dan pembuahan itu begitu cepat. Akhirnya Zeus ini melarikan dirilah. Dan pada saat itu dia membentuk dirinya sebagai ular, sehingga ular itu menjadi ular kecil dan bahkan gak terlihat sekalipun. Karena terjadi pembuahan di ibunya, sehingga lahirnya seorang anak, yaitu Persephone. Setelah hal itu, Zeus ini gak berhenti. Dia tetap saja melakukan hal itu dengan aksi-aksinya yang beraneka ragam, hanya untuk memuaskan nafsunya. Dia pun merubah dirinya dalam bentuk pancuran air emas. Setelah mendengar ramalan kalau dia akan meninggal atau mati di tangan anaknya sendiri, dan gak tahu anaknya itu yang mana gitu. Makanya Zeus ini berpindah-pindah dan dia gak menetap gitu. Apalagi bentuknya ini juga berubah-ubah. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Kalau kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!